Konsep dasar apresiasi prosa di MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari Komnas Lambang tentang dasar apresiasi prosa di MSD dan SD. Next. Bahwa kami berkegiatan, saya menggunakan kursi dan menawarkan apapun yang berani. Next. Kemudian apresiasi prosa. Kata apresiasi berarti penghargaan terhadap suatu objek, hal, kejadian ataupun peristiwa. Apresiasi adalah usaha merasakan dan menikmati karya sastra. Apresiasi sastra adalah kegiatan mendahului karya sastra, sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan, perasaan terhadap karya sastra. Selanjutnya ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa dibagi menjadi 10. Yang pertama, bentuk bebas. Yang kedua, memiliki tema. Yang ketiga, mengalami perkembangan. Yang keempat, ada urutan peristiwa. Yang kelima, ada karakter. Yang keenam, karya sastra. Yang ketujuh, memiliki latar belakang. Yang kedelapan, ada amanah. Yang sembilan, pengaruh bahasa asing. Dan yang terakhir, nama penulis. Selanjutnya, unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amalan. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik merupakan segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Dea. Selanjutnya yaitu langkah-langkah apresiasi prosa. Yang pertama, membaca novel seperti cerpen atau roman itu secara tenang dan seksama. Kedua, melibatkan emosi ketika membaca. Kemudian mencoba menelaah arah tema dari cerita tersebut. Setelah itu mencoba adalah amanat yang disampaikan oleh cerita tersebut. Selanjutnya mencoba menelaah menggunakan bahasa apa yang digunakan oleh cerita tersebut. Dan yang terakhir mencoba menarik kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh cerita tersebut. Selanjutnya yaitu kami akan menganalisis prosa yang berjudul pokoknya surau kami. Prosa yang kami ambil itu menggunakan pendekatan ekspresif, di mana pendekatan ekspresif ini memilih kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Jadi pendekatan ekspresif ini memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang yang tersambung. Tema dalam prosa pokoknya surau kami yaitu keimanan, di mana keadaan iman seorang kakek tidak seimbang setelah diceritakan oleh Al-Ghazali tentang Haji Saleh yang masuk neraka akibat egoisnya selama hidupnya. Kemudian alurnya itu menggunakan alur mundur karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian kakek. Mulai pada awal cerita penulis mengenalkan keadaan surau dan kakek. Kemudian konflik mulai muncul saat kakek bercerita pada tokoh aku tentang perasaannya yang tersingkir akibat cerita Al-Ghazali. Latarnya terdiri dari latar tempat, waktu, suasana. Latar tempatnya yaitu di kota, dekat pasar, surau, rumah Al-Ghazali. Latar waktu di beberapa tahun yang lalu dan setahun sekali. Latar suasananya menegangkan, muram, dan mengerikan. Tokohnya yaitu aku, ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Kemudian kakek ini tokoh utama dalam cerita tersebut. Al-Ghazali ini penggal yang hebat yang
menggunakan majas, yaitu majas pergolak dan majas sinisme. Kemudian sudut pandang yaitu menggunakan sudut pandang pertama. Selanjutnya amanat yang dapat diambil dari cerita punya surau kami yaitu agar kita tidak takut akan neraka sehingga hanya mementingkan untuk beribadah tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada masalah warahmatullahi wabarakatuh.